Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 Agustus 2026 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir untuk di minggu ke 2 di bulan Agustus 2026. Seperti biasa ya kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke. Mungkin di sini ada yang ngambil sell banyak, ya kan? Kemarin di sesi live stream di sesi sore itu banyak banget yang nanya, bisa nggak sell di 4396, bisa nggak sell di 4398, bisa nggak sell di 4382, sell di 43 berapapun itulah ya, mau 4390 plus atau nggak mau di berapapun itu. Karena sekali lagi syaratnya adalah sekarang kemarin market itu wajib melakukan yang namanya retracement di time frame H1. Dan benar aja, kemarin itu kalau dihitung berdasarkan Fibonacci, market itu pas kena 50%. Dan kemarin juga marketnya ini retest dari change of character-nya di sini, ya. Dan dia mengambil ternyata ekstrim 15 menit area supply. Ya, pas banget kena area supply-nya di sini. Dan juga marketnya di sini itu respect terhadap apa yang sudah saya infokan, yang dimana 4400 itu adalah resisten yang wajib di respect. Tidak boleh ditembus apapun alasannya. Mau itu dia pakai news, mau dia itu memang karena apapun terjadi, 4400 nggak boleh lewat pada saat sesi New York. Dan untungnya kemarin malam itu pada saat news PPI yang dimana hasilnya itu adalah campur sekali lagi, ya kan? Ya udah, dia naik. Sekiranya ini tembus 4400 secara 15 menit, tapi secara H1 dia tembus juga. Cuman sekali lagi, ya ini adalah pancingan supaya orang-orang mengira ini mulai akan tembus 4400, akan lebih dalam masuk ke dalam retracement ke atas gitu kan. Ternyata enggak, market dibanting turun terus. Jadi 4400 itu adalah fake out-nya, jebakan para buyer supaya masuk. Padahal sebenarnya sekali lagi 15 menitnya di sini kita ada satu area supply. Ini juga menjadi reason kenapa di sini 4400-nya tembus sedikit, kemudian kena supply dan kemudian drop, tidak ada ekornya sama sekali di kedua. Bukan keduanya, ternyata ada ekornya ternyata ya, saya kira nggak ada, karena kalau sekilas begini kan kayak nggak ada ekornya nih. Dia pas banget dan kemudian drop jauh sekali sampai ke area kita di 4361, sampai dia melakukan change of character di 4356 dan sampai pagi ini akhirnya kena target kita di 4330. Well, jadi siapapun yang kemarin ngambil sell di 4396, 4400, bahkan kemarin di komentar ada yang nge-sell di 4435, 4444 ya kan, 4444, 4-nya 4 kali gitu kan, dan juga di 4445 atau enggak 4430-an, 4420-an, dan berapapun itu, selamat, kalian sudah profitnya gede sekali ya kan, 1000 pips sendiri dalam kurun waktu 1 hari tok ya. Nggak 1 hari sih ya, 24 jam dah udah ya, karena kan dari ini kan jam 9 pagi, sekarang sudah jam 9 pagi. Oke. Dan ya kalau dilihat berarti kita ya sudah, ini sudah marketnya back to bearish, marketnya beneran bearish, semua ditembus ke bawah. Dan secara daily pun kalian bisa lihat marketnya tembus lagi di bawah 4375. Dan berarti sekarang bagaimana? Ya udah, ini simpelnya adalah marketnya bearish semuanya. Mau itu H4, H1 15 menit. As simple as that. Ya, hanya daily-nya saja yang itu adalah bullish. Oke? Ini saya hapus dulu ya supaya kita kembali lagi normal di sini. Ini saya hapus, ini bosnya hilang. 4336 ini oke. Ini low-nya apa ini? Ini di harga 4313. Oke, di angka 4313 kayaknya saya mau close posisi sih. Karena di Discord kemarin sudah saya infokan juga, kalau ada yang ngide sell ya tinggal tunggu aja pecah ini 80 ya kan, di sini. Udah pecah 80, retrace dikit, naik lumayan jauh, kemudian dia turun jauh ke bawah lagi. Jauh nih dari 80 ya kan, saya pribadi sih ada dari 80 ya kan, 80 dan 90. Nanti di ini di low sesi Asia nih 4313 saya akan close. Oke.
Untuk masalah kalender ekonomi kemarin, sebelum itu di sini sih ada berita terbaru ya, yang dimana Amerika mengirimkan kapal induk terbaru ya, fresh aircraft carrier ke Middle East. Dan nggak tahu deh ini apa di sini yang baru ya. Oh, preparing to deploy USS George Washington menggantikan Abraham Lincoln. Oke ya, ternyata ini diganti, bukan penambahan sih, ini diganti. Jadi Abraham Lincoln-nya diganti sama George Washington. Oke. Cepat sekali turunnya. Tadi berapa tadi? Bentar ya, saya juga mau ada close posisi nih. 43, 17 dan 13. Oke. Bentar saya buat alarm dulu. Oke. Oh, sudah kena. Bentar ya, lagi saya bikin video nih soalnya. 17 sudah hit sih. 17 sudah hit ya. Ya udah 17 sudah hit. Oke, lanjut lagi. Untuk nanti malam berita terakhir yaitu adalah retail sales dan juga consumer sentiment dan inflasi ekspektasi untuk di Amerika. Untuk retail sales diperkirakan di sini adalah akan turun sedikit dari 0,2 ke 0,1, sedangkan retail sales core-nya itu akan naik dari minus 0,2 ke 0,2. Ini sih menurut saya retail sales-nya tidak akan terlalu gimana juga sih. Lebih penting adalah dari segi sentimen konsumen dan juga inflasi ekspektasinya bakal seperti apa. Apakah inflasi ekspektasi diperkirakan akan semakin lama semakin turun atau akan semakin lama justru muter balik lagi naik. Ya, itu doang sih. Tapi kalau dilihat dari segi foldernya ini kan medium impact ya. Jadi kalau kalian mau beranggapan trading saat news berita ini ya silahkan aja sih. Cuman kalau nggak mau ya juga tidak menjadi masalah. Oke, karena berita penting hari ini sudah lewat semua. Kemarin PPI dan CPI juga sudah selesai. Oke, karena ini adalah penutupan penutupan minggu, otomatis kita perlu melihat yang namanya di time frame weekly. Ya, sudah saya infokan juga kemarin, weekly kita akan berubah menjadi flip bearish. Dan yes, ini sudah marketnya flip bearish. Hanya saja di mana akan berhenti. Sebenarnya sih saya tidak akan ekspektasi terlalu banyak sih. Ini menurut saya weekly-nya akan berubah menjadi inverted hammer sih. Ya, rejection panjang ini. Entah ini mau pola candle-nya shooting star kali atau apalah ya. Pokoknya ini seperti hammer terbalik lah sepertinya di sini ya, dengan ekor panjang atas dengan bodinya yang mungkin aja close-nya hari ini minggu ini di kisaran 4324 4320 ya. Pokoknya dengan bodinya itu tidak terlalu besar lah. Ya intinya kalau ya sekalipun dia besar, saya rasa kalau tembus 4300 kayaknya enggak juga sih. Ya, jadi kemungkinannya ya kisaran 4300 plus, mungkin ya 4310, 4320. Pokoknya kalau bisa juga ya seperti ini sih, 4324, 4325. Supaya dia bagus bentukan rejectionnya seperti ini. Dan berarti kemungkinannya minggu depan adalah berarti kan kita sudah akan mendapatkan bullish fair value gap-nya yang gede. Ya udah, berarti kemungkinannya adalah ini akan berefek terhadap daily, akan terjadi retracement. Indikator mengatakan stokastik dan RSI-nya, memang stokastiknya itu adalah nge-cross naik di atas zona oversold. Tetapi dari segi RSI-nya itu kehadang 50, tepat 50 ya. Jadi kenaikan kemarin 1 minggu yang lalu itu kan membuat stokastiknya nge-cross dan secara RSI ngangkat. Untuk di minggu ini dia langsung stabil RSI-nya, tepat di 50 dan dia stop. Ini sebenarnya menjadi dilema ya, karena sekali lagi dari segi weekly, secara Fibonacci, ini marketnya masih dalam kondisi 50% Fibonacci retracement, dan ini sudah kena. Ya, kalau seandainya ini market weekly-nya dalam sampailah, ya ini masih lama sih ya, tapi kalau seandainya sampai akhir bulan market weekly tutup di bawah 4200, maka kecenderungan besar marketnya akan bisa back to bearish, tembus di bawah 4000. Cuman itu kan masih lama ya, kita perlu candle weekly lagi 2 supaya clear, otomatis lagi 2 minggu, jadi otomatis adalah penutupan bulan Agustus. Oke, itu weekly.
tetap tidak berubah, cenderungnya adalah ini adalah masih bearish ya. Karena di sini dia terjadi breakout structure. Oke. Di sini change of character ya. Kita ke daily sekarang. Oke. Daily kalau kita lihat ya. Daily berarti sekali lagi ada 2 Fibonacci yang bisa kalian pakai. Bukan 2 sih, bahkan bisa 3 ya. Seperti yang sudah saya infokan kemarin. Swing paling besar adalah dia low dan high. Itu yang paling gede ya. Kemudian yang agak kecilnya itu adalah high, low, high. Oke. Kemudian yang paling kecilnya itu adalah high, low, high. That's it. Ya. Di sini ada 3 low yang bisa kalian pakai. Mau yang di mana? Mau versi yang mana? Itu bisa ditarik Fibonacci-nya. Mau kalian tarik dari sini 3941. Dari sini sampai sini temulah break of structure awalnya di sini itu adalah 50%, minimal 38,2 sampai ke fair value gap daily di sini ya. Yang ada di harga 4302 atau 4300 itu juga sudah 23,6. Di sini area base-nya itu 38,2. Kalau digeser di sini sekarang ya, bread. Ini 50%-nya pas di bosnya, 38,2 juga sama di area base. Dan kalau digeser lagi ke atas, bosnya ini juga sama 50%. Jadi mau ditarik di sini, dan di sini, ini level Fibonacci-nya itu pendek-pendek, tidak terlalu lebar, ya kan? Jadi mau di 4300, 4255 dan maksimum sampai 4200 pas itu akan masih dianggap sebagai bearish retracement ya. Jadi Fibonacci ada 1, 2, 3 bebas. Mau yang dimana dipakai bebas ya. Jadi sekali lagi ini merupakan besar gininya. Marketnya tembus lagi. Sudah ngambil Asia low 4313. Oke. Bentar ya, saya ambil plus lagi. Oke sih. Itu ya dari segi daily kalau dilihat memang di sini kita mendapatkan fair value gap daily yang dimana berarti apakah kecenderungan marketnya akan bisa reject di sini ya. Di sini adalah fair value gap daily yang bisa dibilang paling dekat ya, paling dekat fair value gap daily-nya di sini. Dari rentang harga 4313 sampai 4304 ya. Jadi apakah ini fair value gap-nya akan di respect atau tidak? Ya sudah, ini kembali lagi keputusannya ada di market sekarang. Tapi dari segi daily tetap ini adalah bullish karena dia masih tegak lurus daily-nya. Ya, daily-nya itu kalau secara yang pendek juga sama, ini masih tegak lurus ke atas. Oke? Tidak berubah secara daily. Dan kalau dilihat penutupan daily bagaimana? Ya udah, kalau seandainya penutupan daily pada hari ini tutup di bawah fair value gap 4300, otomatis minggu depan minimal banget kita akan mendapatkan retracement jauh lebih dalam sampai ke 4240, bahkan bisa sampai 4200. Karena sekali lagi area ini merupakan area yang saya lebih prefer ngelihat sebagai fair value gap-nya, bukan yang kecil ini. Ya, bukan yang kecil. Memang sih yang kecil ini bisa dipakai ya kan, cuman saya lebih prefer yang gede di sini. Karena di sini penumpukannya ada banyak. Di sini bos, di sini juga area penting, di sini juga ada base-nya, dan ini juga merupakan proporsional area fair value gap-nya yang sangat bagus. Oke? Indikator mengatakan stokastik RSI, ya sudah ini stokastik nge-cross dan RSI-nya sudah keluar dari 60. Berarti ya udah daily memang kecenderungannya adalah akan mengalami retracement ke bawah, ya. Oke, dan kalau dilihat berarti daily seperti itu. Sekarang kita ke H4 ya. H4 sekali lagi, H4 sudah bearish ya kan. Mana nih, H4 sudah bearish dengan dia sudah ngambil change of character di sini ya kan. Sudah change of character, sudah drop juga, dan sekarang ya udah. Ini marketnya sekarang berada di titik pertemuan yang cukup penting ini sebenarnya ya. Walaupun ini sih saya tidak mengharapkan terlalu banyak nih di harga 4320 ya. Di harga 4320, di harga 4315 ini area support sebelumnya ini ya. Nih area support sebelumnya nih. Area support sebelumnya menurut saya ini tidak terlalu bagus bisa dicari sih.
ya, itu ya. Ini daily 4.300 juga ya kan tuh. Ini daily 4.300. Kemudian H4-nya ini sih kalau dicari angkanya ya mungkin kisaran 4320 atau enggak 4318. Ini sebenarnya areanya tidak terlalu bagus nih. Jujur nih, area support H4 sekarang nih yang marketnya kena ini kurang begitu bagus. Lebih baik sih mengandalkan resisten beneran ini sih, daily-nya dan H4 4302. Ini lebih baik mengandalkan ini daripada yang terbaru di sini. Tapi ini bisa dipakai juga karena kan di bawahnya ini kita ada apa New York EM low dan juga Asia low di sini. Hampir kena sih sebenarnya. Jadi potensi dia reject ya bisa terjadi, cuman ya, dan kalau dilihat ini candle nggak punya ekor, oh ada ternyata ya. Jadi ya udah, ini H4-nya sudah drop, dan kalau dihitung ya sekarang berdasarkan FIB ya, dari dia membuat change of character di sini marketnya sudah lewat 1272 dan 1618 itu ada di 4300 pas. Ya 4299 sih ya. Jadi potensial dia ini marketnya akan melakukan retracement naik ya biarin aja sih. Jadi kalau seandainya ini marketnya retracement naik, ya nanti kalian tunggulah minimal H1 15 menit atau enggak M5 dah paling kecil banget. Tunggu dia retrace naik baru kalian cari sell. Karena target H4 nih masih Fibonacci-nya masih sama di 4300 ya. Jadi untuk hari ini mungkin 4300 baru dia akan reject. Ya, sebagai penutupan candle weekly juga kayaknya. Oke, jadi untuk ruang gerak ke 4300 menurut saya ini masih lagi 230 pip. Dan untuk hari ini penurunan goldnya sudah sejauh minus 60 udah minus 70 pip, minus 70% ya kayaknya ya. Minus 0,8 ya, minus 0,8. Jadi kalau dilihat memang sih ini bisa aja terus turun terus sampai ke 4300 ya kan. Ini adalah minus 1,1 sebenarnya. Ini minus 1,1. Jadi menurut saya sih ini kalau sudah minus 1,1 possible dia retrace ada. Cuman sekali lagi, ini kalau cuma berdasarkan FIB ya, ada baiknya sih dia retrace. Karena jujur saya juga pengen cari sell lagi ya kan. Kemarin malam dapat sellnya 4380, 4390. Saya sih hari ini kalau dia retrace naik sebelum dia kena area ini 1618 di 4300, saya sih ngidenya tetap cari ambil sell sih. Atau mungkin sama kayak kemarin skenario-nya ya, yang dimana sesi London kemungkinan akan terjadi retracement naik sebelum lanjut turun di sesi New York. Ini sesi Asia drop sama kayak kemarin ya kan. Ini sesi Asia drop jauh ya kan, kemudian sesi Londonnya dia retrace naik, kemudian sesi New Yorknya dia lanjut turun ke bawah. Ya udah kok kayak begini, karena sini sesi Asia sudah terlanjur turun ke bawah. Ya kita mengharapkan retracement di sesi London sebelum lanjut di sesi Amerika untuk lanjut turun lagi. Apakah 4300 bisa tembus untuk penurunan ekstrim? Bisa aja sih. Ini bisa dia sampai area ini 4386 ya, sebagai resistan close candle-nya juga bisa di sini. Jadi kalau dilihat dia tembus anggaplah ekstrim sampai sini ya. Ini minusnya 1,4%. Kalau dicari paling ujung sampai ke area demand-nya H4 sih ini minus 2,34% sih. Ini di 4250. Ini sudah lumayan sih penurunannya ini. Ya sudah lumayan turun 2% lebih, 2,3% lebih. Ya kalau dia turun sampai sini sih ya sudah, berarti jauh sekali berarti hari ini ya. H4 indikator mengatakan ya sudah, ini H4 drop ya kan. Sudah saya infokan berulang kali potensi terjadi bearish divergence-nya, multiple bearish divergence sekalinya jadi ini akan dropnya kencang dan sudah terjadi ya. Dropnya sudah terjadi kencang sekali ke bawah dan ya sudah. H4 ini cenderung akan masih ke bawah. Hanya saja kita kita mengharapkan terjadinya koreksi di time frame kecil aja ya. Karena ini H4 ini kencang sekali nih, buset ya. H1 juga sama kencang sekali, buset nggak ada obat ya. Dari sesi Asia buka nih jam 8, sekarang masih running jam 9 nih, buset. Ini sesi Asia tok ya, jebret 1% sendiri, 430 pip, apa nggak gila itu? Sesi Asia tok loh nih ya, belum sesi Amrik, belum sesi New York ya kan. Oke, saya close dulu. Saya bentar.
Ya, saya close aja lah ya. Udah close semua karena ini sesi low juga sudah kena. Ya sudah. Oke. H1 sekarang berarti bagaimana secara swingnya sekarang secara H1 ya. Secara H1 kita tetap bearish ya kan. Nah, sekarang secara swing adalah ini low ya. Ini lower high sudah valid. Kemudian di sini adalah low, ini adalah lower high, ini adalah lower low. Untuk sekarang H1 adalah di sini lower high-nya. 4364 adalah high yang tercipta pada pagi ini. Ya, pada saat sesi Australia. Ini merupakan lower high sebenarnya sih dari segi time frame H1. Walaupun ya kalau boleh saya paksakan ini sebenarnya bukan lower high. Ini lebih kepada base sebenarnya. Ya, kurang bagus dikatakan sebagai retrace. Makanya kalau ditarik pakai Fibo ya, tuh belum kena dia 38,2. Jadi kalau mau boleh jujur ya, sebenarnya H1 di sini itu belum ada retracement lower high-nya belum ada. Jadi secara H1 kalau boleh jujur ini adalah low, lower high dan lower low. Belum ada lower high baru. Ini menurut saya hanya sebatas base atau enggak sebagai minor lower high-nya. Ya. Ini kalau diambil pun ini akan tetap dianggap sebagai inducement. Sama kayak kemarin ya kan 15 menitnya. Ini menurut saya adalah H1. Drop, retrace, drop lagi. Kalau sekalipun dia retrace, ya retrace-nya pun menurut saya akan masih sebagai lower high aja. Jadi kalau mau ditarik pakai Fibo sekarang ya sudah dari sini sampai dimanapun titik nolnya. Ya, mau titik nolnya di sini atau enggak dimanapun, ya tergantung di mana dia berhenti. Kalau ditarik dengan Fibo yang di sini, menurut saya ini bukan H1. Menurut saya ini lebih ke nanti di 15 menit sih sebenarnya. Ya, ini bakal lebih ke 15 menit. Oke, secara H1 di sini juga ada area demand-nya yang sudah saya infokan kemarin, ya kan? Di sini. Tuh. Ini ada H1 area base juga yang bisa dipakai kalau marketnya dia berhenti, ya kan? Dia turun terus, kemudian dia masuk di sini, kemudian dia reject, naik juga bisa. Ya, ini juga bisa. Oke, kalau ada yang mau cari sell sekarang bagaimana? Ya, ini sebenarnya tinggal menunggu retrace sih. Nggak mungkin kita nge-sell di area support. Sekali lagi, ini sekarang sudah masuk ke dalam area support. Dan sekalipun dia tembusnya pun ini kita tidak bisa berharap banyak. Karena ini sudah mepet dengan ini. Ingat adalah low pada saat NFP. Ya, low pada saat NFP. Dan di sini ada satu area demand-nya. Jadi kalau kalian ingin paksa sell di sini, ini tidak worth it dari risk reward-nya. Target kalian 4.300 sampai 4.290 ya, let's say hanya 100 pip lebih, tapi resiko kalian itu bisa sampai 500 pip lebih. Kan itu sudah nggak masuk akal. Sudah nggak masuk akal sekarang ya udah memang lebih baik adalah menunggu retrace. Sama kayak kemarin ya kan. Ini sudah drop, ini kan sebagai support nih. Sebagai support, supportnya dijebol, jebol, ya tunggu dia retrace naik baru cari sell lagi. Gitu sih, ya. H1 seperti itu ya. Tetaplah bearish 15 menit sekarang bagaimana? Oke, untuk 15 menit sekarang, nah ini ya. 15 menit ini baru bisa dibilang sebagai lower high 15 menit ya. Jadi 15 menitnya ini dia rapi. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Ya udah. Jadi kalau mau pakai high-nya yang di sini ini adalah high 15 menit gitu ya. Ini juga adalah sebagai drop, base, drop. Nah, kalau misalnya ini base-nya bisa berhenti nanti ya retrace-nya ya. Jadi kalau marketnya nanti retrace sampai sini nih ya, sampai ke area base-nya ya kalian nanti bisa cari sell lagi. Sekali lagi dengan syarat ini 4.300 belum kena loh ya. Ini belum kena. Kalau sudah kena, wah kayaknya bakal agak dalam sih retracement-nya. Itu aja sih. Jadi semoga ini bisa retrace sebelum kena ini. Sama kayak kemarin ya kan. Kemarin kan ini target saya sampai ke change of character H4 yang besar ya kan di 4356. Ternyata dia kan nggak nyampe nih. Ya nggak nyampe, kemudian dia retrace naik, baru malam harinya baru dia kena. Dan semoga ini juga sama sih. Selesai di sini, kemudian nanti sesi ini dia retrace naik, nanti baru dia turun ke bawah ke sini. Nah, itu enak sih. Gitu. Atau nggak skenario paling enak juga bisa begini ya.
Ini sesi Asia mendekati sesi London, dia retrace naik sedikit, sesi London dia lanjut turun, justru sesi Amrik di sini dia akan naik, baru lanjut turun lagi. Nah, gitu. Ya, ini lebih enak skenarionya. Ini kan masih sesi Asia. Asia mau selesai, memasuki sesi London, dia retrace naik, kemudian pas sesi London, ternyata dia melanjutkan tren turun sampai sesi awal New York, pertengahan New York dia retrace naik, setelah tengah malam New York dia lanjut turun lagi. Ini enak nih kalau udah kayak begini nih. Kalau begitu ya kan, karena sekali lagi kalau dengan demikian sih kita bisa sell-nya 2 kali dan bahkan bisa sell dan buy ya. Di sini sell, nanti dia turun cari buy, ya udah selesai kalian trade. Karena di sini kemungkinan jam 12 malam ini. Jam 12 malam atau enggak jam 1, jam 2. Itu sih ya. Man ya sekali lagi itu hanyalah harapan, sisanya ya tergantung market. Oke, ini sudah 15 menit bearish dan ya sudah mau diapain ya kan. Jadi kalau bahkan 5 menit ya. 5 menit sendiri ya, ini 5 menit bisa dibilang sebagai area juga nih ya, tuh area apa namanya, area supply apapun lah bahasanya tuh di sini. 4340. Oh gitu, apakah sekarang saya bisa buy? Kalau saya pun pengen buy ya, minimal banget nih. Di atas 25 baru saya yakin bisa buy. Di atas ini. Di atas ini baru saya niat untuk ngebuy. Memang kelihatannya telat, cuman lebih baik oke, jelas arahnya. Sama kayak kemarin ya kan. Sama kayak kemarin di sesi New York ya kan, sesi London kemarin, ngebuy di atas berapa? Di atas 70, in the end dia terus lari ke atas. Jelas marketnya sudah berubah. Nah, sama kayak di sini sekarang. Lebih baik ya tunggu di atas 25 baru saya niat untuk buy. Tapi target pun masih sama di sini ya. Karena 5 menit pun ini masihlah dia itu drop ke bawah. Nih. Belum ada lower high nih sebenarnya ya. Jadi bahkan 5 menit pun belum ada lower high di sini. Jadi even dia naik ya udah, ini adalah sebagai retracement dari segi 5 menit. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Dan kalau ditanya berarti biasnya adalah ya sudah, karena H4 baru aja change of character ke bawah dan ya sudah, H4 adalah bearish, H1 adalah bearish, 15 menit adalah bearish, bahkan 5 menit pun ya adalah bearish. Karena ini H4 sampai 5 menit adalah bearish, berarti plannya masih sama kayak kemarin, adalah kita cari sell aja dulu. Oke. Jadi ini potensialnya adalah daily akan mengalami retracement ke bawah atau enggak mengalami yang namanya bearish retracement. Kalau ada yang ingin trade hari ini jangan dipaksakan, karena sekali lagi sekarang sudah hari Jumat. Kalau bisa, dan juga apa namanya, sebagai pengingat, kalau bisa Sabtu Minggu itu kalian tidak ada open posisi yang terbuka aja. Karena kan kita nggak tahu drama nanti di Sabtu Minggu bisa apa, karena takutnya adalah hari Senin kita bisa gap. Kecuali mungkin kalian yang opennya sudah di 4430, 4420 plus ya kan, ngide untuk ditahan sampai 4200 sebagai target saya yang paling make sense ya kan, 4200 penurunannya, ya silahkan aja. Cuman sekali lagi itu sudah tergantung kalian sendiri mau kalian tahan atau tidak, karena itu adalah profit kalian sendiri dan saya juga tidak minta gitu kan. Dan ya saya rasa sekian dulu. Kalau ada yang ingin sell, paling simpelnya dia mengalami retracement sampai sini, terjadi pembalikan, nanti bisa cari sell, target sampai di sini. Kalau dia tembus di atas ini bagaimana? Kalau dia tembus di atas seperti ini bagaimana? Iya, biarin aja sih. Ya, tunggu aja, nanti dia tunggu retrace balik lagi. As simple as that. Ya. Karena sekali lagi H1 kalau dia naik, ini H1-nya masih juga area. Ini juga area bisa dijadikan sebagai area sell juga nih di time frame H1. Tuh. Ini juga bisa dijadikan sebagai area base. Simple, ya kan? Atau enggak order block, apapun lah sebutannya nih. Jadi even dia tembus di atas 40, ketemunya tetap di sini tuh. Ketemunya H1 area ekstrim, ya justru nanti bisa jauh nih ke bawah. Lebih enak lagi. Ya. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja marketnya retrace naik, konfirmasi putar balik, ya udah baru eksekusi. Kalau misalnya nggak nemu dan dia justru masih ngegas naik kayak kemarin ya kan, ini sebagai pelajaran juga ya. Ini kan dari semenjak dia 15 menit change of character di sini, saya kira ini inducement ya kan.
Dia terus ngegas naik, masih rapi, sampai akhirnya ketemu titik supply ekstrim. Terjadi change of character 15 menit lagi sekali yang ada di sini, ya. Tuh. Ya udah, dia langsung drop ke bawah ekstrim. Dan sekarang ya sudah, kita sabar aja lah, ya. Bagi yang telat, cuman bisa bersabar, dan semoga marketnya masih berjalan sesuai yang namanya trennya. Karena kalau tiba-tiba berubah ya saya juga nggak bisa berbicara apa ya. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan karena hari Senin itu adalah tanggal 17 Agustus ya, merdeka. Jadi otomatis tidak ada analisa, kita akan sibuk semua dengan hari kemerdekaan kita ya kan, tanggal 17 Agustus. Ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan saya di Discord. Sisanya kalian bisa kulik sendiri nanti marketnya ya seperti apa. Merdeka untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Semoga pada saat nanti tanggal 17 Agustus tidak ada drama sih. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.